Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat-Nya, oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, oleh panjang sabar-Nya, kita boleh diberi kesempatan untuk mengusahakan ibadah raya minggu yang disertai dengan kesaksian. Puji Tuhan, mungkin kita sudah melihat dan sudah mendengarkan kesaksian daripada anak-anak setia yang sedang mengikuti pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Indonesia di Tabernakel Indonesia di Surabaya selama 1 bulan kurang lebih 8 atau 10 hari mereka ada di sini dan mereka tekun mengikuti 3 macam ibadah pokok, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah raya minggu, ibadah doa penyembahan plus ibadah kaum muda remaja. Dan kita sudah mendengarkan kesaksian mereka, betapa mereka diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan sampai mengalami kesembuhan dan pemulihan, sampai menyadari bahwa akhirnya sebagai seorang hamba Tuhan harus berada di dalam tahbisan yang baik, tahbisan yang benar dan suci, supaya tanda-tanda kenajisan itu tidak melekat di dalam pakaian, di dalam diri, baik perkataan dan perbuatan, sehingga layak menjadi contoh teladan dalam setiap ibadah dan pelayanan mereka apabila kelak mereka ditahbiskan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kita berdoa, dalam doa kita mohonkan supaya kiranya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita malam ini, kehidupan kita diberkati, kehidupan kita dipulihkan, berkat yang sakit disembuhkan, berkat berkelimpahan menjadi kehidupan kita masing-masing. Saya juga tidak lupa menyapa untuk keluarga Sianipar yang sudah bersama-sama untuk pertama ini datang bersama-sama beribadah, bukan untuk yang pertama dan terakhir, tetapi yang pertama untuk selanjutnya berakhir di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Mari kita betapapun seperti apapun nanti firman itu mengoreksi kehidupan kita, itulah firman yang akan menyelamatkan setiap kehidupan kita masing-masing. Harta, kekayaan, uang yang banyak, kedudukan, jabatan tidak dapat menguduskan setiap pribadi lepas pribadi, kecuali firman Allah yang akan kita terima dan sekaligus membawa kita dekat kepada Tuhan, menjadi mempelai Tuhan bersanding dengan Dia dalam pesta nikah anak domba, sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini, sesuai dengan Wahyu pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Puji Tuhan. Langsung saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-11. Firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Sekarang kita akan memperhatikan ayat 12. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga, Iya. berkata kepada mereka, Iya. naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Puji Tuhan. Suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Suatu suara yang nyaring dari surga, berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit. Lalu Musa dan Elia, saksi Allah yang besar ini, naik terangkat ke langit, naik ke surga. Pendeknya, mereka dua saksi Allah ini dipermuliakan setelah mereka melewati pengalaman dalam tanda kematian pada ayat 7 dan tanda kebangkitan pada ayat 12. Puji Tuhan. Setelah Musa dan Elia saksi Allah yang besar ini melewati pengalaman dalam tanda kematian ayat 7, pengalaman dalam tanda kebangkitan ayat 12, dan akhirnya setelah mati bangkit dipermuliakan pada ayat 12. Amin saudaraku. Dipermuliakan pada ayat 12. Puji Tuhan. Jadi tanda pengalaman dalam tanda kematian ayat 7, pengalaman dalam tanda kebangkitan ayat 11 bukan ayat 12. Dan akhirnya dipermuliakan bersama dengan Dia.
ayat 12. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan Kolose pasal 2 ayat 20, boleh kita baca. Sesuai dengan Kolose pasal 2 ayat 20. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Silakan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus Terima kasih. Puji Tuhan. Boleh baca terus? dan bebas dari roh-roh dunia, Terima kasih. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Puji Tuhan, diawali dengan rela masuk di dalam pengalaman kematian Kristus. Amin, saudaraku. Diawali dengan rela masuk di dalam pengalaman kematian Kristus. Suatu sengsara yang begitu pahit bagi daging. Tetapi itu yang melepaskan kita dari roh-roh dunia. Itu yang melepaskan kita dari ikatan-ikatan dunia. Aturan-aturan duniawi. Amin. Setelah mati, hari ketiga bangkit. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Nah, hari ketiga Yesus bangkit. Terus? carilah perkara yang di atas, Terus? di mana Kristus ada Ya. di sebelah kanan Allah. Dalam suasana kebangkitan. Terus? Pikirkanlah perkara yang di atas, Ya. bukan yang di bumi. Ini suasana kebangkitan. Ayat 3. Sebab kamu telah mati Ya. dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Puji Allah. Tuhan. Haleluya. Kemudian setelah melewati pengalaman kematian bersama dengan Kristus, akan bangkit juga bersama dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Setelah rela melewati pengalaman kematian, akan dibangkitkan juga bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan. Kalau kita satu di dalam kematiannya, otomatis kita juga akan satu di dalam kebangkitannya. Puji Tuhan. Lanjut, suasana kebangkitan titik 2. Strip pertama, mencari perkara yang di atas. Ini suasana kebangkitan. Suasana kebangkitan, strip pertama, mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Itu suasana kebangkitan. Banyak orang Kristen tidak mengerti suasana kebangkitan, sehingga banyak orang Kristen datang beribadah dan melayani bukan untuk mencari Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tetapi mencari kemewahan, mencari berkat-berkat secara lahiriah. Kehidupan ini tidak hanya berhenti sampai diberkati, tetapi rumus yang sudah kita terima setelah setelah 2 saksi Allah itu mati, selanjutnya itu pada ayat Wahyu 11 ayat 7, selanjutnya mereka dibangkitkan Wahyu 11 ayat 11, lalu pada ayat 12 mereka naik dipermuliakan. Itu suasana kebangkitan, mencari perkara di atas, mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Dia duduk di sebelah kanan Allah, berarti tampil sebagai pembela bagi gereja Tuhan. Dialah yang menjadi pembela bagi gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau manusia membela manusia, terbatas pembelaannya. Tetapi kalau kita mencari perkara di atas, Yesus Kristus Anak Allah tampil sebagai pembela. Amin. Puji Tuhan. Itu arti duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian suasana yang kedua, suasana kebangkitan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini suasana kebangkitan. Memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini suasana kebangkitan. Memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan memikirkan perkara di bawah ini. Bukan memikirkan perkara yang lahiriah ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Inilah suasana kebangkitan. Inilah suasana kebangkitan. Barulah Kolose pasal 3 ayat 4. Setelah mati, hari ketiga Yesus bangkit. Baru kemudian tidak berhenti sampai di situ. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kalau memang kita hidup oleh Kristus, memang Kristus hidup kita. Kita hidup bukan karena uang lagi. Kita hidup bukan karena makanan lagi. Kita hidup bukan karena kedudukan jabatan lagi. Bukan karena pendidikan yang tinggi lagi. Terus, menyatakan diri kelak, kalau dia nanti menyatakan diri kelak, terus kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia Ya, dalam kemuliaan. puji Tuhan. Setelah kita melewati pengalaman kematian dan kebangkitan, akhirnya dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
pada saat dia datang sebagai raja dan mempelai pria sorga di dalam kemuliaan dan kesempurnaannya. Amin. Jadi saudara, ibadah itu, pengikutan kita kepada Tuhan tidak berhenti hanya mujizat, bukan hanya berhenti hanya sebatas berkat. Harus sampai dipermuliakan. Walaupun mujizat terjadi, itu bukan sesuatu yang asing dan aneh. Tetapi suatu mujizat yang terbesar, orang jahat bisa berubah, itu mujizat. Kalau sakit sembuh, itu hal biasa saja. Tidak usah heran lihat hamba Tuhan melakukan demonstrasi yang seperti itu. Itu bukan suasana kebangkitan, itu hanya karunia ilahi saja. Dan memang itu terjadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang jadi saudara, ini merupakan rumus dari Allah dari surga yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa berubah, yang juga akan mewarnai kehidupan setiap orang. Baik akan mewarnai juga setiap orang, baik hamba-hamba Tuhan maupun sidang jemaat tanpa terkecuali, supaya kelak berada di dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Rumus ini tidak bisa ditawar-tawar. Rumus ini tidak bisa ditawar-tawar. Rumus mati, bangkit, dipermuliakan, harus mewarnai setiap orang. Sebab itu di atas tadi saya sudah katakan, pengikutan kita kepada Tuhan tidak hanya berhenti sebatas diberkati. Kalau kita cari kerajaan surga terlalu kecil berkat Tuhan. Yang terpenting rumus ini harus diikuti. Itu sebabnya Musa dan Elia datang untuk menjadi suatu saksi yang besar. Itu merupakan kesaksian yang terakhir di dalam Wahyu 11. Supaya banyak jiwa tertolong. Amin. Itu yang benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 11, kita kembali memperhatikan Wahyu pasal 11. Saudara, berdoa supaya kita berdoa sama-sama, supaya jangan sampai saya sebagai hamba Tuhan meninabobokan rohani saudara. Tapi berdoa kepada saya supaya kehidupan rohani kita semakin didewasakan lewat pemberitaan firman. Karena kehidupan yang dewasa layak untuk masuk dalam pesta nikah. Kanak-kanak tidak layak masuk dalam pesta nikah. Amin, saudaraku. Kalau kanak-kanak hanya berbicara soal berkat-berkat lahiriah saja, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Wahyu 11 ayat 12. Kembali dibaca dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga, berkata kepada mereka. Suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, kepada dua saksi Allah yang besar. Itulah Musa dan Elia sesudah menyelesaikan kesaksian di bumi. Terus? Naiklah kemari. Ya, naiklah kemari terus. Lalu naiklah mereka ke langit. Terus? Diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Puji Tuhan. Kemudian setelah mereka mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit. Lalu naiklah mereka ke langit. Diselubungi awan. Disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Diselubungi awan dan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Peristiwa itu disaksikan oleh musuh-musuh mereka supaya, jadi saudaraku, peristiwa Musa dan Elia, saksi yang besar ini nanti naik ke langit, diselubungi awan, kemudian disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Mengapa harus disaksikan oleh musuh-musuh mereka? Orang-orang yang tidak mau menerima kesaksian Musa dan Elia ini, mengapa harus disaksikan oleh musuh-musuh mereka? Pertanyaannya, mengapa harus disaksikan oleh musuh-musuh mereka? Jawabnya, supaya mereka, musuh-musuh mereka tahu bahwa kerajaan sorga atau kemuliaan itu nyata dan benar. Jadi pemberitaan firman tentang kerajaan sorga bukan kamuflase, bukan hanya sebuah slogan, bukan hanya suatu kata-kata supaya penghiburan, bukan. Tetapi betul-betul kerajaan sorga, kemuliaan itu nyata dan benar.
Kalau pemberitaan hanya soal berkat-berkat, mujizat terjadi, kerajaan surga dibuatnya samar-samar. Sebab itu pemberitaan firman itu harus jelas. Sebab orang yang masuk surga itu orang yang terang, jelas kehidupannya di atas muka bumi ini. Amin. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Itu A. B. Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Jadi tadi pertanyaannya, mengapa harus disaksikan oleh musuh-musuh mereka? Supaya musuh mereka itu tahu bahwa A. kerajaan surga atau kemuliaan itu nyata dan benar. B. Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Amin. C. Surga adalah upah bagi mereka yang mengikuti Tuhan. Jadi kesucian itu bukan akhir. Kesucian itu adalah awal untuk sampai kepada kesempurnaan. Upahnya adalah jadi surga. Upahnya adalah surga. Saya setelah merenungkan ini, kenapa harus disaksikan oleh musuh-musuh mereka? Tuhan, tolong berikan hikmat-Mu. Ada apa? Kenapa? Enggak cukup naik saja sudah. Oh, Tuhan beri pengertian ini kepada saya. Dan sore ini pun kita akhirnya mengerti bersama-sama. Dan saya tidak mau jadi hamba Tuhan egois, menyimpan-nyimpan berkat. Juga saya harus beritahukan dengan jelas. Supaya kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan harus jelas. Tidak boleh ada yang ditutupi. Dimulai dalam nikah kami suami istri. Yang lebih besar dalam penggembalaan ini, semuanya harus jelas dan terang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian diselubungi awan. Coba baca ulangi. Dan orang-orang itu mendengar suatu sorga yang nyaring, diulangi. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga, berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit. Lalu naiklah mereka, dua saksi Allah yang besar, Musa dan Elia, naik ke langit. Sesudah mereka menyelesaikan kesaksian itu, terus diselubungi awan. Disaksikan oleh musuh. Sesudah disaksikan oleh musuh, selain disaksikan oleh musuh-musuh mereka, juga diselubungi awan. Mereka naik ke langit, diselubungi awan. Puji Tuhan. Diselubungi awan artinya, puji Tuhan, yang diselubungi awan artinya yang terangkat ke surga adalah manusia rohani. Diselubungi, mereka naik ke langit diselubungi awan. Arti diselubungi, arti rohani diselubungi dengan awan artinya yang terangkat ke surga adalah manusia rohani. Bukan manusia daging. Bukan manusia berdosa. Yang terangkat naik ke surga adalah manusia rohani. Loh, yang terangkat masuk surga adalah manusia rohani. Puji Tuhan. Pengertian ini pun membuat saya bahagia. Bahagia? Amin. Bahagia? Amin. Selama ini kita dicekoki dengan pengertian-pengertian yang dangkal. Pengertian yang tidak membawa kita masuk surga. Sementara keadaan dunia ini sudah tidak menentu lagi. Terjadi gempa bumi terjadi. Wah, lalu khotbah hanya seperti itu saja. Bagaimana manusia selamat? Sementara sidang jemaat tanggung jawab sidang jemaat ini adalah tanggung jawab dari seorang gembala. Kalau masih sibuk dengan bicara perkara-perkara lahiriah, bagaimana mungkin uang bisa membawa orang masuk surga? Lihat saja, baru 3 hari Jakarta digenangi air, dikepung air. Sudah berenang itu harta kekayaan uangnya. Mobilnya bisa berenang. Jadi apa mungkin harta bisa membawa orang masuk surga? Hanya firman, amin. Firman yang membuat kita menjadi manusia rohani. Itu sebabnya Musa dan Elia, saksi yang besar ini, mereka terangkat naik ke surga. Ada dalam kemuliaan, diselubungi awan. Artinya yang terangkat ke surga adalah manusia rohani, amin. Tandanya, apa tanda manusia rohani? Nah, ini yang harus diikuti. Jangan kalau sudah bicara berkat baru kesenang. Puji Tuhan. Tanda manusia rohani. A.
tidak memiliki tabiat daging, sudah menyingkir dari tabiat daging, tidak lagi menuruti hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat ini. Haleluya, puji Tuhan. Itu manusia rohani. B, hidup dalam penyembahan yang benar, berarti dalam penyerahan diri sepenuh. Kalau menyembahnya, sudah puncak rohaninya berada dalam penyembahan, berarti sudah berada dalam penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Haleluya. C, terlepas dari daya tarik bumi. Jadi yang terangkat ke surga adalah manusia rohani. Tanda manusia rohani: A, tidak memiliki tabiat-tabiat daging atau tidak lagi hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. 2, hidup dalam penyembahan yang benar, berarti dalam penyerahan diri sepenuh. Menyerah itu berarti taat kepada kehendak Tuhan, tidak lagi taat kepada kehendak manusia daging. Kalau masih taat kepada manusia, taat kepada kehendak daging, taat kepada aturan dunia, belum menyerah kepada Tuhan. Jadi puncak rohani itu adalah penyembahan, berarti berada di dalam penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Amin. Barulah C, terlepas dari daya tarik bumi. Inilah manusia rohani, terlepas dari daya tarik bumi, terlepas dari ikatan-ikatan di bumi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita lihat sebagai contoh Matius 4. Matius pasal 4. Kalau kita ikuti pasti menikmati. Puji Tuhan. Tapi syaratnya relakan hati dikoreksi ya. Puji Tuhan. Injil Matius pasal yang keempat. Tadi anak mahasiswa sangat kaget mereka. Mereka sudah bertahun-tahun menempuh kuliah, tapi begitu tiba di sini mereka kaget dengar firman. Barulah mengerti. Mereka calon hamba Tuhan, baru mereka mengerti, menyadari, oh inilah jalan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saya tidak lantas menjadi besar kepala atau menjadi merasa enggak. Biasa saya bagi saya, tapi saya bahagia mereka diberkati oleh firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Matius pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca judul ya. Pencobaan di padang gurun. Peperangan yang dihadapi. Peperangan Yesus melawan setan, musuh abadi. Terus? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Iya. Terus? Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dari gunung yang tinggi, setan itu memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahan dunia itu. Terus? Dan berkata kepadanya. Lalu setelah diperlihatkan, setan berkata kepada Yesus, terus? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Semua itu saya akan berikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Puji Tuhan. Lihat, dari atas gunung yang tinggi, iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu semuanya itu akan diberikan kepada Yesus dengan syarat Yesus harus menyembah kepada iblis. Ini sebuah tawaran yang memang sangat menggiurkan. Sebab itu tidak sedikit orang Kristen, saudaraku, lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa pelayanan, lupa memikul salib hanya karena tawaran setan. Amin, saudaraku. Itulah kerajaan dunia serta kemegahannya. Puji Tuhan, serta kemegahan atau kemuliaannya. Tetapi syaratnya harus menyembah setan. Puji Tuhan, dahulu juga saya punya pemikiran yang sama sebelum jadi hamba Tuhan. Ingin kaya cepat-cepat dengan jalan yang simpel. Sehingga bukan hanya saya, banyak orang Kristen pergi ke dukun, banyak orang Kristen pergi ke Gunung KW, paranormal, dan lain sebagainya. Tapi lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Hanya karena kerajaan dan kemegahan dunia, lupa Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Tuhan Yesus dari surga turun ke bumi. Lupa surga enggak tempat asalnya.
lupa Allah dan surga tidak tempat asalnya semula. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Berkatalah Yesus kepada setan, terus Enyah kau iblis, terus. Sebab ada tertulis, terus engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat, setelah mendengarkan tawaran itu, berkatalah Yesus, enyahlah iblis. Sebab selanjutnya Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, singkatnya, Yesus tidak terlena dengan daya tarik bumi. Yesus terlepas dari daya tarik bumi. Tidak terlena dengan kerajaan dan kemegahan dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita ini tanah air kita, tanah air surgawi. Kita berasal dari Allah. Kita dibentuk dari seonggok tanah liat di tangan penjunan. Kita dibentuk dari kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya dihembuskan nafas hidup, lalu manusia itu hidup. Artinya kita ini berasal dari surga, dari Allah. Amin, saudaraku. Tetapi karena Adam jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden, bagaikan kita dilempar ke dunia sekarang ini. Tetapi pada dasarnya manusia itu berasal dari Allah. Kalau manusia itu berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Kalaupun kita diberkati di bumi ini, jangan terlena dengan bumi. Kalau kita mempunyai harta kekayaan di bumi, jangan terlena di bumi. Kalaupun kita mempunyai kedudukan jabatan yang tinggi, jangan terlena di bumi. Ingat, kita harus kembali ke surga, kembali ke Allah. Amin. Tidak harus terlepas dari ikatan dunia. Tidak harus lepas dari daya tarik bumi. Banyak orang berpikir pendek. Semua orang harus kembali kepada Allah. Itu jangan terlena di bumi. Kalau diberkati, mengucap syukur saja. Gunakan, manfaatkan berkatmu di dalam Tuhan dengan baik. Mengucap syukur saja. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya dari apa yang sudah kita baca ini, Yesus hidup di dalam penyembahan yang benar. Yesus hidup di dalam penyembahan yang benar. Tadi syarat untuk menerima kerajaan dunia dan kemegahannya harus menyembah setan. Tapi Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi kesimpulannya, Yesus hidup di dalam penyembahan yang benar. Tandanya, kalau hidup dalam penyembahan yang benar itu tandanya terlepas dari daya tarik bumi. Terlepas dari daya tarik bumi. Ini tanda penyembahan yang benar. Inilah tanda penyembahan yang benar. Penyerahan diri yang benar sepenuhnya kepada Tuhan. Terlepas dari daya tarik bumi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, semua benda kalau dilemparkan ke atas, akhirnya jatuh ke bawah. Benda apa saja menunjukkan bahwa bumi punya daya tarik. Hanya satu perkara yang lepas dari daya tarik bumi. Itulah asap dupa kemenyan. Itu berbicara doa penyembahan yang naik di hadirat Tuhan. Sebab itu kerohanian kita harus sampai kepada puncaknya, itulah penyembahan. Penyembahan berarti sudah berada dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Sebenarnya, ikuti terus pengertian ini ya. Sebenarnya, Yesus 100% adalah Allah. Yesus 100% adalah Allah. Tetapi, Yesus juga 100% adalah manusia. Pada saat Dia menghadapi pencobaan itu. Dapat dipahami, saudaraku? Dia manusia, 100% dia manusia.
Yesus memang adalah Allah 100%. Tetapi saat menghadapi ujian yang ketiga itu dari setan, Yesus benar-benar adalah manusia 100%. 100% adalah manusia. Supaya jangan kita berkata, itu kan Tuhan. Seringkali kita berkata, aku bukan Tuhan. Sebetulnya orang berkata seperti itu hanya untuk mengelak, membenarkan diri, mempersalahkan yang salah. Aku kan bukan Tuhan. Kenapa kamu sakiti saya? Sebetulnya dia hanya ingin mengelak. Dia tidak mau tersakiti. Dia tidak mau memikul salib. Sehingga berdalih dengan banyak alasan. Tapi lihat di sini. Yesus saat menghadapi ujian 100% Allah. Tapi juga 100% manusia. Sama dengan kita. Dia harus memberi contoh, harus sebagai manusia. Dia tidak boleh memberi contoh sebagai Allah. Supaya kita jangan berdalih dalam mengikuti Tuhan. Supaya kita jangan bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti kalau Yesus 100% adalah Allah dan Yesus 100% adalah manusia, berarti Yesus adalah manusia rohani. Amin. Diselubungi awan. Itu tadi diselubungi awan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kisah Rasul 1 ayat 9. Kisah Rasul 1 ayat 9. Puji Tuhan. Tujuan kita surga toh? Puji Tuhan. Ikuti saja firman-Nya. Ikuti firman itu yang akan membawa kita ke surga. Puji Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 9. Jangan mau lagi dipengaruhi ajaran yang tidak baik. Kisah Rasul 1 ayat 9. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus terangkat ke sorga. Ya, ini terangkat ke surga. Diselubungi awan. Terus? Sesudah ia mengatakan demikian, ya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Disaksikan 12 murid serta orang-orang suci yang ada di Galilea pada saat itu. Lihat pada saat Yesus naik ke surga, terus? Dan awan dari pandang sama. mereka. Yesus naik ke surga, selain disaksikan oleh 12 murid dan orang-orang suci di Galilea, sekaligus awan menutupinya. Atau Yesus diselubungi awan. Sama. Yesus diselubungi awan. Ketika Yesus naik terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-murid dan orang-orang sucinya, dan awan menutupinya atau diselubungi awan, menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia rohani. Kalau kita hanya baca firman begitu saja di rumah, tidak mengerti kita, susah masuk surga. Harus betul-betul tergembala. Harus betul-betul tergembala. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 10 sampai 11. Baca. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ya, waktu ia naik itu, ya, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Itulah Musa dan Elia tadi. Wahyu 11 ayat 12 tadi. Tiba-tiba berdirilah Musa dan Elia, terus dan berkata kepada mereka, ya, hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Galilea, terus apakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya, terus Yesus ini yang terangkat ke surga, ya, meninggalkan kamu. Jangan hanya tinggal berdiri saja, jangan hanya bengong-bengong saja, jangan hanya menjadi Kristen penonton saja. Tapi apa? Terus Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, ya, akan datang kembali ya, dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Jangan kita hanya Kristen berdiri saja, bengong-bengong saja, penonton saja. Amin. Tapi biarlah kita menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kali sebagai manusia rohani. Amin. Kita menantikan dia sebagai manusia rohani. Jangan bengong-bengong saja. Banyak Kristen bengong-bengong. Padahal terlihat melayani, tapi sebetulnya bengong-bengong rohaninya. Hanya penonton saja rohaninya. Tapi yang Tuhan mau, supaya kita juga naik terangkat di dalam kemuliaannya, kita juga harus menantikan dia
pada saat dia datang pada kali yang kedua sebagai manusia rohani. Supaya terangkat. Kalau masih daging susah terangkatnya. Harus rohani, roh. Daging susah terangkatnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi itulah kesaksian daripada Musa dan Elia. Dan semakin diteguhkan oleh kesaksian, diteguhkan oleh Yesus sebagai kesaksian yang sempurna. 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Sebetulnya kesaksian 2 saksi Allah, Musa, Elia sudah sah. Yang terangkat ke surga manusia rohani. Tetapi kesaksian mereka ini, 2 saksi ini diteguhkan oleh saksi yang sempurna, Yesus Kristus. 2-3 saksi. 2-3 orang saksi, satu perkara dianggap sah. Singkatnya, kita harus menjadi manusia rohani. Loh, tidak tanggap. Singkatnya, kita harus menjadi manusia rohani. Supaya kelak terangkat diselubungi awan. Selanjutnya, kita akan memasuki ayat berikutnya. Diberkati ayat 12. Kita akan melihat ayat 13. Wahyu 11. Puji Tuhan. Wahyu pasal 11 ayat 13. Baca. Demikian firman Tuhan. Jangan Kristen bengong-bengong. Jangan Kristen penonton. Amin. Upayakan menjadi manusia rohani. Itu tadi pesan 2 saksi Allah, Musa, Elia. Jangan hanya melihat-melihat saja. Engkau harus tahu, dia datang pada kali yang kedua. Engkau harus menjadi manusia rohani supaya engkau juga turut terangkat naik ke surga. Amin. Ayo, apa yang bisa kau kerjakan mulai sekarang. Ayo, hati ini sudah tidak sabar lagi terus melayani Tuhan sebagai manusia rohani. Ayo, terus ambil bagian. Apa yang bisa kau kerjakan. Jangan bengong-bengong lagi. Jangan hanya menatap surga. Iya betul, surga di atas. Tapi jangan hanya di atas. Dia dipandang-pandang. Ambil bagian. Apa yang bisa kau kerjakan? Ayo kerjakan. Engkau tidak punya tangan, engkau punya harta. Engkau tidak punya harta, engkau punya pengertian. Harus menjadi manusia rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian ayat 13, baca. Demikianlah firman Tuhan. Terus? Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Sesudah Musa dan Elia, 2 saksi Allah yang besar ini naik dalam kemuliaan karena memang manusia rohani, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Nah bayangkan loh, terjadi gempa bumi yang dahsyat terus. Dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Terus? Dan 7.000 orang mati oleh gempa itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Allah yang di sorga. Puji Tuhan. Setelah Musa dan Elia naik ke langit atau terangkat ke surga, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Puji Tuhan. Sebab itu, kalau sampai hari ini kita masih diberi umur panjang, napas kehidupan, itu merupakan kesempatan bagi kita untuk berubah sampai akhirnya menjadi manusia rohani, bukan hanya sekedar Kristen penonton. Dan kesempatan yang kita alami sekarang ini merupakan panjang sabarnya Tuhan, merupakan kemurahan hati Tuhan, merupakan anugerah Tuhan. Sebelum terjadi gempa bumi yang dahsyat menimpa bumi, sebelum kita binasa, singkatnya begitu, sebelum kita mati binasa dalam api neraka. Puji Tuhan, saya sungguh berbahagia, tidak menyesal menerima pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini. Dulu memang sempat berpikir, Tuhan, kalau saya membawa pengajaran mempelai ini terlalu sedikit jiwa yang hadir. Sebab penyuciannya luar biasa.
Tapi akhirnya Tuhan teguhkan hati saya. Teruskan. Lalu Tuhan beri pengertian yang baru dalam Yesaya pasal 2. Gunung Sion mengatasi gunung-gunung yang lain. Banyak gunung tempat ibadah di mana-mana, tapi Gunung Sion mengatasi gunung-gunung yang lain. Yesaya pasal 2 ayat 2. Barulah hati saya diteguhkan oleh Tuhan sampai hari ini. Bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang saya percaya diri lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Saya akan dibawa masuk dalam pesta nikah anak domba. Bersanding dengan dia. Sebab hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan hanya sebatas datang beribadah, dia Tuhan. Tidak. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan nikah suci, hubungan intim. Antara tubuh dengan kepala. Kristus kepala, dialah suami. Sedang jemaat adalah tubuh, dialah istri. Jadi hubungan intim ini harus dipelihara dengan baik. Hubungan suci ini jangan ternodai. Jangan ada pengkhianatan di dalamnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi setelah Musa dan Elia naik ke langit, terangkat ke surga, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Berarti terjadi goncangan yang dahsyat di bumi. Namun goncangan ini sumbernya bukan berasal dari bumi. Memang terjadi gempa bumi yang dahsyat di bumi, tetapi goncangan yang dahsyat di bumi ini sumbernya bukan berasal dari bumi. Kalau goncangan di bumi misalnya karena gunung meletus, terjadi longsor, atau lempengan di dasar laut bergeser sehingga terjadi tsunami dan lain sebagainya. Tetapi goncangan ini datangnya dari Allah. Goncangan ini terjadi karena pembukaan rahasia firman semakin gencar sekali terjadi. Lewat pembukaan rahasia firman ini sanggup mengguncang penduduk bumi seantero dunia. Ya memang gempa bumi akan terjadi, tetapi bukan itu saja yang dimaksud. Gempa bumi yang terjadi ini nanti, goncangan yang terjadi di bumi ini bukan dasarnya karena lempengan bergeser, lempengan di bawah laut, dasar laut, atau gunung meletus, atau terjadi longsor hebat, banjir bandang dan lain sebagainya. Bukan. Goncangan yang terjadi di bumi karena terjadinya pembukaan rahasia firman. Oleh pembukaan firman yang dahsyat ini, akhirnya penduduk bumi diguncang. Inilah yang dimaksud gempa bumi yang dahsyat itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu kita lihat Amos pasal 4. Maaf, bukan Amos 4. Amos pasal 3 ayat 4 dan 8. Amos 3 ayat 4 dan 8. Terlebih dahulu baca ayat 4 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengaumkah seekor singa di hutan? Mengaumkah seekor singa di hutan? Apabila tidak mendapat mangsa? Apabila tidak mendapat mangsa. Jadi dia mengaum kalau dapat mangsa. Terus? Bersuarakah singa muda dari sarangnya? Bersuaralah singa muda dari sarangnya? Jika belum menangkap apa-apa? Jika belum menangkap apa-apa. Singkatnya, Tuhan berfirman bukan tanpa alasan. Semuanya dinyatakan karena ada kesalahan di bumi. Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu ketika Tuhan berfirman bukan tanpa alasan. Semuanya firman dinyatakan karena ada kesalahan terjadi di bumi. Sampai bumi diguncang oleh pembukaan firman. Kalau sore ini hati kita terguncang, berubah. Jangan sampai Tuhan yang mengguncang nanti. Jangan bertahan dengan kekerasan hati, dengan kebodohan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 8. Singa telah mengaum. Yesus adalah singa dari suku kalau dia berfirman. Terus? Siapakah yang tidak takut? Semua penduduk bumi takut. Terus
Tuhan Allah telah berfirman. Ya. Siapakah yang tidak bernubuat? Ya. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Kalau hari ini kita kalau hari ini kita mendapatkan pernyataan dari Tuhan lewat pembukaan firman Tuhan, kita akan mengalami rasa takut yang besar. Karena mungkin kita merasa berdosa. Tetapi kalau kita sudah mendengar pernyataan Tuhan, firman-Nya sudah dibukakan, namun kita tidak bergeming, tidak mau berubah, ini sudah bahaya, sudah dekat dengan kebinasaan. Inilah nanti orang-orang yang akan mengalami gempa bumi yang dahsyat. Amin, saudaraku. Di sini siapa yang tidak takut? Lalu Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Tugas dari seorang nabi adalah bernubuat. Apa bernubuat? Membukakan rahasia firman Tuhan. Kalau rahasia firman Tuhan tersingkap, maka segala yang terselubung itu akan tersingkap. Berarti dosa dibongkar dengan tuntas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan gempa bumi yang dahsyat itu. Mengguncang bumi. Kalau hari ini kita mendapat pernyataan dari Tuhan lewat pembukaan firman Tuhan, lalu kita digoncang, menangislah. Jangan berkeras, supaya nanti Wahyu 11 ayat 13 tidak menimpa kehidupan kita nanti. Amin, saudaraku. Menangislah, menangislah. Supaya kita tidak mengalami goncangan yang dahsyat nanti sesuai dengan Wahyu 11 ayat 3 tadi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Wahyu 11 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Wahyu 11 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ya. Dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Terus. Dan 7.000 orang mati oleh gempa itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Puji Tuhan. Lalu kemudian gempa bumi yang dahsyat ini merupakan ayat 14 sudah? Celaka yang kedua sudah lewat. Ini celaka yang kedua ternyata. Gempa bumi yang dahsyat ini, terjadilah gempa bumi yang dahsyat ini merupakan celaka yang kedua. Terus? Lihatlah, ya. Celaka yang ketiga segera menyusul. Puji Tuhan. Gempa bumi yang dahsyat ini merupakan celaka yang kedua, tetapi celaka yang ketiga segera menyusul. Jadi gempa bumi yang dahsyat ini merupakan celaka yang kedua. Tetapi belum berhenti sampai di situ. Celaka yang ketiga segera menyusul. Puji Tuhan. Haleluya. Celaka yang kedua ini sudah cukup mengguncang hati kita. Bagaimana kalau celaka yang ketiga datang? Masihkah kita tidak mau berubah sementara sementara kita sudah mendapat pernyataan dari Tuhan lewat pembukaan firman Tuhan? Masa kita tidak mau digoncang? Masa kita tidak mau dirubah? Kenapa harus bertahan dalam kebodohan? Dengan kejahatan, kenajisan? Masih hidup dengan menurut hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Sebenarnya ini baru celaka yang pertama, celaka yang kedua. Karena celaka yang ketiga akan menyusul. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Ayo. Buka hati untuk digoncang firman malam ini, sore ini. Buka hati lebar-lebar. Jangan menangis kalau diberkati. Tapi firman mengoreksi, tidak menangis, tidak mau berubah. Padahal sudah ditunjuk kesalahannya. Karena sudah terjadi lewat pembukaan rahasia firman. Semua rahasia terkandung dalam hati digoncang, dibukakan, tersingkap. Dosa dibongkar dengan tuntas. Kenapa tidak menangis? Kok setelah diberkati menangis? Kok terbalik? Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Nah,
Tetapi sebelum kita melihat celaka yang ketiga, sejenak kita melihat kalau ada celaka kedua berarti ada celaka pertama. Amin, saudaraku. Sebelum kita melihat celaka yang ketiga, sejenak kita melihat celaka yang pertama kali terjadi. Karena kalau ada celaka kedua berarti ada celaka pertama. Kita lihat celaka pertama. Wahyu 6. Betapa hikmat Tuhan dinyatakan sore ini. Kita bersyukur tentunya. Amin, saudaraku. Pelayanan kasih berisi pemberian. Puji Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam. Meterai yang keenam. Anak domba membuka meterai yang keenam. Waktu dibuka meterai itu terus Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ini gempa bumi yang dahsyat yang pertama kali. Terus Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. sampai 13 terus. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ya, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Bulan menjadi merah bagaikan darah terus. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Iya, terang benda penerang yang ketiga, bintang-bintang di langit, benda penerang yang ketiga di langit berjatuhan ke bumi terus. Bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Terus? Apabila ia digoncang angin yang kencang. Puji Tuhan. Saudara, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Inilah gempa bumi yang dahsyat. Inilah celaka yang pertama itu. Amin. Inilah celaka yang pertama itu. Selanjutnya, akibat gempa bumi yang dahsyat, akibat celaka yang pertama, 1. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Arti rohaninya, masalah itu akan semakin bertambah sukar dan semakin bertambah runyam, persis seperti karung rambut jika tidak menghargai kasih Allah. Sebab matahari itu gambaran dari Allah, Allah Bapa, tabiatnya adalah kasih. Amin, saudaraku. Saya ulangi. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ini celaka yang pertama. Akibatnya, 1. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Arti rohaninya, masalah itu akan semakin bertambah sukar, semakin bertambah runyam, semakin hidup juga semakin sulit, sama seperti karung rambut jika orang tidak lagi menghargai kasih dari Allah Bapa. Sebab matahari itu gambaran dari Allah Bapa, sedangkan tabiat dari Allah Bapa adalah kasih. Ayo, waktunya sekarang kita untuk menghargai kasih Allah. Kalau tidak, pada saat celaka pertama terjadi, maka lihatlah, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Masalah semakin bertambah-tambah. Tingkat kesulitan dari masalah juga akan semakin bertambah-tambah. Kehidupan semakin runyam, seperti karung rambut itu sendiri, makin kusuk seperti karung rambut, rambut di karung rambut. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo belajar menghargai kasih Allah mulai sekarang. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Puji Tuhan. Artinya korban Kristus, korban akan semakin banyak berjatuhan jikalau tidak menghargai korban penebusan yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah. Puji Tuhan, korban akan semakin banyak berjatuhan. Sebab itu bulan akan berubah menjadi darah. Jadi korban akan semakin banyak berjatuhan jikalau tidak menghargai korban penebusan yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah. Sehingga bulan akhirnya menjadi sama seperti darah. Berarti korban berjatuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mulai sekarang belajarlah untuk menghargai korban Kristus. Imam-imam yang dipercaya untuk melayani, hargai korban Kristus. Engkau bisa melayani karena korban Kristus. Hargai korban Kristus. Jangan atur waktumu pas-pasan untuk mempersiapkan musikmu.
Kalau tidak, bulan akan berubah menjadi darah. Bulan akan berubah menjadi darah loh saudara. Jangan agak enteng. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara yang mengguncang buah-buahnya, yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Arti rohaninya, banyak hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan atau orang-orang yang diurapi oleh Tuhan akan bergugur, iman mereka akan berguguran oleh angin-angin pengajaran palsu. Mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan yang masih mentah, belum matang rohaninya, belum dewasa rohaninya. Seharusnya kalau mentah biar digoncang masih kuat, tetapi rupanya kalau kerohanian dari hamba Tuhan itu belum dewasa, manakala nanti goncangan angin pengajaran palsu menggoncang, rohaninya akan bergugur, imannya akan gugur. Maka bersyukur kalau kita semua didewasakan, iman kita semakin bertumbuh dan dewasa. Amin, saudaraku. Hari-hari ini setan sudah sedang memutar balik fakta, sedang mengobrak-abrik gereja Tuhan. Cara-cara dunia sudah dibawa masuk ke gereja. Yang sementara yang khotbah bukan lagi gembala, sementara yang khotbah diundang artis-artis. Apa arti? Apa pengertian seorang artis? Bagaimana hidupnya kalau saudara menonton di layar televisi? Mungkinkah kehidupan semacam ini bisa menguduskan sidang jemaat? Setan sedang merusak gereja Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Kalau kita tidak mengerti firman, memang mudah sekali dibodoh-bodohi. Setan itu banyak alasan, segudang alasan untuk memutar balik fakta. Tapi kalau kita sudah dewasa, tidak mudah diguncang. Amin. Tetaplah bintang di langit. Itulah hamba Tuhan, kehidupan yang diurapi. Puji Tuhan. Jangan mau dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Amin. Sekarang kita akan melihat celaka yang ketiga. Kalau ada celaka kedua, berarti ada celaka pertama. Celaka kedua kita sudah lihat, celaka pertama sudah kita lihat. Sekarang kita lihat celaka yang ketiga. Wahyu 16 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketujuh malapetaka. Terus? Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Terus? Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ini celaka yang ketiga. Yang terakhir, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Terus? Seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Yang terakhir ini lebih parah dan menghancurkan bumi. Terus? Begitu hebatnya gempa bumi itu. Puji Tuhan. Saudaraku, lihat. Memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Inilah celaka yang ketiga dan yang terakhir kali untuk membumi hanguskan langit bumi dan segala isinya. Tidak terlihat lagi nanti. Puji Tuhan. Akibatnya, akibat gempa bumi yang dahsyat yang sebagai celaka yang ketiga ini, akibatnya dapat kita lihat pada ayat-ayat berikutnya, ayat 19, ayat 20, ayat 21. Tetapi kesempatan sore ini saya tidak akan menerangkannya, karena jika Tuhan kehendaki, kita akan terus melangkah sampai kepada pasal 16. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Biasanya orang Kristen kalau diberkati Tuhan Yesus baik. Padahal jauh lebih daripada itu. Ada berkat yang lebih dari itu. Keselamatan lewat pengudusan firman. Amin, saudaraku.
Ayo, semakin bijaksana, berpikir semakin jauh, memandang jauh ke depan. Jangan pendek berpikir. Jangan karena sesuap nafsi lupa Tuhan. Jangan sesuap nafsi lupa ibadah. Jangan karena pekerjaan lupa ibadah. Jangan ganti Tuhan Yesus dengan kedudukan jabatan pekerjaanmu. Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Sekarang kita akan melihat akibat gempa bumi yang dahsyat atau celaka yang kedua. Namun kita baca kembali Wahyu 11. Wahyu 11 ayat 13. Kita lihat sekarang akibatnya. Setelah Tuhan memperkenalkan gempa bumi yang dahsyat, gempa bumi yang dahsyat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sekarang kita lihat akibat gempa bumi yang dahsyat atau celaka yang kedua. Mari baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Terus? Dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Iya, terus? Dan 7.000 orang mati oleh gempa itu. Terus? Dan orang-orang lain sangat ketakutan. Iya. Lalu memuliakan Allah yang di sorga. Puji Tuhan. Akibat gempa bumi yang dahsyat atau celaka yang kedua, 1/10 bumi, 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Diingat ya, 1/10 bagian dari kota itu rubuh. 2, 7.000 orang mati oleh gempa bumi yang dahsyat itu. Celaka yang kedua. Inilah akibat yang terjadi. 1/10 bagian dari kota itu rubuh. 2, 7.000 orang mati oleh gempa bumi yang dahsyat atau celaka yang kedua. Tetapi orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Lihat, baca ayat 13, baca. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ya. Dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Rubuh, pasti celaka, binasa. Terus? Dan 7.000 orang mati oleh gempa itu. Mati, binasa. Tapi di kesempatan yang lain, baca. Dan orang-orang lain sangat ketakutan. Yang ketakutan melihat peristiwa itu, gempa bumi yang dahsyat sebagai celaka yang kedua, mereka yang takut Tuhan, terus lalu memuliakan Allah yang mereka yang takut terhadap peristiwa itu, celaka yang kedua itu, memuliakan Tuhan. Apakah kita sore ini setelah mendapat pernyataan dari Tuhan lewat pembukaan rahasia firman ayat demi ayat dijelaskan demikian rupa, apa kita menjadi kehidupan yang takut? Kalau kita mau menjadi suatu kehidupan yang takut setelah mendapatkan pernyataan dari Tuhan, mari muliakan Tuhan. Mari muliakan Tuhan. Mari muliakan Tuhan. Banyak kali manusia hanya menyenangkan hati manusia, tapi lupa menyenangkan hati si pencipta sangkali. Sumber berkat. Ayo, kalau sudah mendapat goncangan malam ini, sore ini, ayo, kita harus menjadi takut Tuhan. Amin. Kalau takut Tuhan apa tandanya? Segera memuliakan Tuhan. Amin. Jangan jual Tuhan Yesus. Kalau engkau sudah tergoncang sekarang, ayo, biarlah kita datang dengan rasa takut dan gemetar. Ampuni saya Tuhan. Muliakanlah Dia. Mulai sore ini, cara kita memuliakan Tuhan harus lebih dari hari-hari yang lalu. Amin. Haleluya. Mungkin sudah memuliakan Tuhan di hari yang lalu, tapi setelah kita digoncang sore ini, kita menjadi suatu kehidupan yang takut. Apa tandanya? Muliakan Tuhan. Akui segala kekurangan di masa lalu. Jangan ulangi lagi. Puji Tuhan. Inilah kitab Wahyu, ungkapan surgawi ke gereja GPT Betania Serang dan Cilegon. Tidak mudah. Tuhan menyatakan isi hati yang dalam itu, kalau bukan dari kerinduan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Persamaan dari ayat ini, ikuti terus.
Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27. Kita memasuki ayat-ayat terakhir ya. Injil Matius 27 ayat 50 sampai ayat 54. Demikian firman Tuhan. Judul Yesus mati. Puji Tuhan, Yesus mati itu judulnya. Ayat ini judulnya Yesus mati. Untuk siapa Yesus mati? Untuk orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Jawab. Siapa orang berdosa itu? Saya. Mungkin saudara tidak. Yesus mati. Untuk siapa? Untuk dirinya? Tidak. Dia manusia rohani. Untuk saya. Barangkali untuk kita ya. Amin. Baik. Baca. Demikian firman Tuhan. Ayat 50 sampai 54. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, Ya. lalu menyerahkan nyawanya. Mati. Ayat 50 mati. Terus? Dan lihatlah, Ya. tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ya. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Terjadi gempa bumi. Lihat ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Ya. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Setelah Yesus mati hari ketiga bangkit. Terus ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, Ya. lalu masuk ke kota kudus, Ya. dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kota Kudus, lalu menampakkan diri kepada banyak orang, dipermuliakan. Kota Kudus itu Yerusalem baru, mempelai Tuhan, dipermuliakan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus. Dimulai tadi gempa bumi yang dahsyat, ayat 52, ayat 51. Terus lihat ayat 54. Tadi gempa bumi terjadi. Puji Tuhan, betul? Amin. Gempa bumi terjadi. Lalu tadi ada 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Kemudian 7.000 orang mati oleh gempa bumi ini. Tetapi orang-orang lain sangat ketakutan. Setelah mendengar firman menjadi suatu kehidupan yang takut. Tandanya apa? Mau memuliakan Tuhan, mengakui semua dosa, memuliakan Allah di sorga. Lihat ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus, Ya, menjadi sangat takut. menjadi suatu kehidupan yang takut. Prajurit tentara Romawi bukan orang Yahudi. Mereka itu orang Itali, bangsa kafir. Sama seperti bangsa Indonesia kafir. Terus Ketika mereka melihat gempa bumi, Ya. dan apa yang telah terjadi, Ya. lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Puji Tuhan. Kepala prajurit memuliakan Tuhan. Karena kehidupannya adalah satu kehidupan yang takut Tuhan. Dimulai dari gempa bumi yang dahsyat. Ayo. Sore ini Tuhan mengguncang hati kita. Lewat pembukaan firman ayat menjelaskan ayat. Bagaikan gempa bumi yang dahsyat. Lebih baik gempa bumi yang dahsyat terjadi hari ini. Lebih baik. Dan kita menjadi takut Tuhan. Daripada gempa bumi yang dahsyat terjadi. Itu celaka pertama, kedua, ketiga, binasa. Selagi hari masih siang. Selagi masih ada kesempatan untuk berubah. Berubahlah. Kalau memang hari ini seperti lewat pembukaan firman ini bagaikan gempa bumi yang dahsyat, biarlah kita menjadi suatu kehidupan yang takut akan Tuhan. Sehingga dengan takut Tuhan kita datang memuliakan Allah di surga. Dan mengakui seperti kepala prajurit ini berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Mengakui Yesus yang benar, saya yang salah. Istriku yang benar, saya yang salah. Suamiku yang benar, saya yang salah. Orang tuaku yang salah, saya yang salah. Anakku yang benar, saya yang salah. Tuhan yang benar, amin. Puji Tuhan.
Kita berdoa supaya kita bisa melihat di minggu yang akan datang tentang 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi ini. Tetapi yang pasti ada orang lain yang takut akan Tuhan setelah terjadi gempa bumi itu. Sore ini ada gempa bumi terjadi. Pembukaan firman yang rahasianya dibukakan menggoncang kehidupan kita, supaya menjadi satu kehidupan yang takut akan Tuhan. Tandanya mau memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga. Seperti pengakuan kepala prajurit, ia ini adalah anak Allah. Dia yang benar, saya yang salah. Berapa banyak kita menikam lambung Yesus? Berapa kali kita menyalibkan Yesus? Tidak terhingga. Betul? Ayo, sore ini kesempatan bagi kita. Jangan sampai kita ketemu dengan gempa bumi yang dahsyat sebagai celaka pertama, celaka kedua, celaka ketiga. Lebih baik saat ini gempa bumi terjadi. Kalau memang itu kita sudah melihat gempa bumi ini, ayo harus menjadi satu kehidupan yang takut Tuhan. Apa tandanya? Mau datang memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan mulai dari sore ini. Lebih dari waktu-waktu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.